Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kepemimpinan. Nah, teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama yaitu teori genetis. Nah, teori genetis ini atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Yang kedua yaitu teori sosial. Nah, teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain yang tidak dilahirkan tetapi didesain dan direncanakan. Teori yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi dari kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan juga teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill, pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan lain-lain untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Nah, menurut Siagian dan Sutarto, kepemimpinan adalah satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya menurut Terry dan Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah skill. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan lembaga. Selanjutnya, syarat untuk menjadi seorang pemimpin dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan yaitu satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi kemudian menggerakkan orang-orang atau karyawannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan kerjaan yang diberikan. Syarat yang kedua yaitu kewibawaan.
Nah, kewibawaan di sini maksudnya yaitu keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu kemampuan. Nah, kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan secara teknis sosial, dan skill-skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, pendapat James Ely dalam jurnalnya, dia mengatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Kaitannya yaitu yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi, dan kemampuan dalam menilai. Kaitan yang kedua yaitu prestasi. Orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal yang mempunyai prestasi dibandingkan orang lain, memiliki gelar kesarjanaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ada keberanian, unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu yang dilihat itu adalah status, kedudukan, sosial ekonomi. Nah, apakah ada ciri-ciri dari kepemimpinan itu? Ya, tentu ciri-ciri kepemimpinan yang baik menurut Gerungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Itu alat ukurnya ada dan dia menangkap dalam beberapa hal. Dalam 3 hal sebagai ciri utama yaitu yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Dan yang ketiga, keseimbangan emosi. Nah, pemimpin itu ada 2 dikatakan, yaitu yang pertama pemimpin formal dan juga pemimpin informal. Nah, pemimpin formal atau formil adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya sifatnya yaitu resmi. Ciri-ciri pemimpin formil, yang pertama dia ditunjuk oleh yang berwenang. Yang kedua, mempunyai dukungan dari organisasi formil. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formil. Selanjutnya, pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia memiliki suatu kelebihan. Nah, ciri-ciri pemimpin informal yaitu yang pertama, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang bisa memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan. Antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip, padahal istilah itu sama sekali berbeda. Nah, perbedaannya yaitu kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi yang memiliki wewenang
untuk mengepalai suatu kantor ataupun jabatan. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada bawahan memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin yaitu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok itu, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan. Kepala dan pemimpin memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama diberikan tugas dan juga pekerjaan, dan sama-sama mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Perbedaannya yaitu kepala diangkat oleh instansi, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat. Perbedaan yang kedua adalah kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga yaitu kepala tanggung jawabnya ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpinnya. Nah, pendekatan kepemimpinan ini ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sifat. Nah, pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik, seperti memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap dan cerdik, jujur, tegas, serta sehat jasmani. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama memimpin. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan ini yaitu menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan tergantung pada situasi, karyawan, tugas, situasi dan variabel lingkungannya. Yang keempat yaitu pendekatan terpadu, yaitu dia memandukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud melanjutkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Teori yang dipadukan itu adalah perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawaan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua yaitu perpaduan antara teori motivasi dua faktor jenjang kebutuhan tingkat kematangan bawaan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang ketiga yaitu perpaduan antara 4 sistem manajemen teori tingkat kematangan bawaan dengan pendekatan situasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam saya berucap atau menyampaikan materi, saya terlebih dahulu memohon maaf.
Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.